Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada video ini kita akan membahas bagaimana cara membuat pembatasan dan activity completion, restrict access dan activity completion. Jadi activity completion dan restrict access itu teorinya seperti ini. Di siswa belum boleh mengakses mufradat ini sebelum menyelesaikan ini gitu ya. Jadi teorinya seperti ini. Jadi kalau tentu sebelum masuk SD kan harus menyelesaikan TK dulu. Sebelum masuk SMP harus menyelesaikan SD dulu gitu ya. SMA belum boleh kalau SMA belum selesai gitu. Perkuliahan belum boleh kalau SMA belum selesai. Jadi itu pembatasan, belum boleh, belum boleh, belum boleh itu restrict ya, restrict access. Jadi kalau teorinya seperti ini, belum boleh masuk SD kalau belum selesai TK. Maka activity completion-nya syarat menyelesaikan TK itu apa gitu ya. Jadi activity completion itu syarat menyelesaikan ini dikatakan komplitnya seperti apa. Baru kemudian dibuka bisa masuk SD gitu ya. Itu teorinya. Jadi belum boleh menyelesaikan belum boleh masuk mufradat kalau presegadaran itu belum komplit gitu. Maka kita harus menyelesaikan harus mendefinisikan dulu status komplitnya seperti apa gitu. Jadi sudah dikatakan selesai, presensi kehadiran itu seperti apa gitu ya. Oke. Turn anything on. Kita lihat yang label dulu. Untuk yang label kita editnya seperti ini. Nah, di sini ada restrict access dan activity completion. Untuk label ini kan karena dia pertama, maka kita 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 biarkan saja ya. Kita biarkan seperti ini. Untuk activity completion-nya ini ada 3 nih. Don't indicate any activity completion. Jadi jangan indikasi, jangan ukur ya, jangan nyatakan. Jadi pilihan yang pertama itu jangan tunjukkan, gitu kalau lihat terjemahnya ya, tidak menunjukkan penyelesaian aktivitas apapun. Jadi tidak ada syarat untuk mengakses label ini ya. Kemudian yang kedua, student can manually mark the activity as complete. Ya. Siswa boleh menandai aktivitas itu sudah selesai. Karena ini label, karena materinya kan langsung tampil di depan, maka kita pilih yang ini aja. Don't indicate any activity completion. Kemudian save and return to course. Kemudian berikutnya kita masuk ke presensi kehadiran ya. Oke, sebelum kita masuk ke presensi kehadiran, kita perhatikan untuk label ini kan sekarang nggak ada tanda mark as done ya. Kalau yang presensi kehadiran kan ada tulisan mark as done, kemudian mufrad mark as done, ini mark as done gitu ya. Kalau yang di sini tadi karena kita pilih don't indicate any activity completion ya. Jangan tunjukkan penyelesaian atas apapun ya. Tadi di pilihan activity completion-nya maka dia tidak muncul gitu ya. Kemudian kita pilih yang presensi kehadiran pertemuan 1 ini kita edit. Nah, restrict aksesnya ya ini belum ada syarat ya, belum ada syarat untuk mengakses ini, belum ada pembatasan. Kemudian activity completion-nya jadi dikatakan selesai mengikuti presensi kehadiran itu syaratnya apa gitu ya. Nah, kita pilih di sini ya. Kalau tadi don't indicate any activity completion tidak ditandai sebagai satu aktivitas ya. Yang kedua, student can manually mark the activity completed. Student can manually mark the activity as complete. Jadi siswa boleh menceklis gitu, langsung menceklis bahwa dia sudah selesai mengikuti aktivitas ini. Tentu kita tidak ingin itu terjadi. Dan kita pilih ini ya. So activity as complete when condition are met. Jadi siswa sudah dinyatakan menyelesaikan aktivitas ini when condition are met, ketika kondisi ini terpenuhi. Kita klik yang ini. Nah, student must receive a grade. Nah, pilihannya memang cuma ada satu di sini. Student must receive a grade to complete this activity.
kita checklist saja. Ini artinya siswa harus mendapatkan nilai untuk menyelesaikan aktivitas ini. Nah, kebetulan untuk presensi kehadiran memang ketika siswa itu mengisi presensi kehadiran, sistem itu akan otomatis memberikan nilai gitu. Jadi artinya ketika siswa itu mengisi presensi kehadiran, maka dia akan mendapatkan nilai dan ya statusnya nanti sudah komplit, sudah selesai mengikuti aktivitas ini. Oke, itu ya. Kita save and return to course. Oke, ini sudah berubah ya. Kalau label tadi udah nggak muncul di sini karena kan tidak ada indikasi penyelesaiannya. Kemudian untuk presensi kehadiran ini receive a grade. Jadi syaratnya ketuntasan untuk presensi kehadiran ini mendapatkan nilai tadi ya. Kemudian kita masuk ke mufrodat. Kita mufrodat. Nah, baru kita batasi di sini. Yang kita setting ini tuh pertama nanti restrict access, kemudian activity completion. Dia harus difahami nih. Jadi restrict access dan activity completion atau activity completion dan restrict access. Oke, kita edit lagi di sini. Kita langsung di sini ada restrict access. Jadi restrict access ini membatasi, melarang siswa untuk mengakses materi kita, materi yang move product ini, materi yang page ini ya. Kita tambahkan di sini. Ada beberapa ya. Ada activity completion, ada tanggal, ada grade, ada user profile. Nah, kita pakai yang activity completion aja ini sini. Kita klik activity completion. Muncul seperti ini ya. Saya ulangi, kita bisa delete. Kan awalnya seperti ini. Kita klik add activity completion, kemudian muncul seperti ini. Nah, student must match the following. Ya, siswa harus mengikuti hal seperti ini gitu ya. Pertama, activity completion, apa yang harus complete gitu. Apa yang harus complete? Jadi syarat untuk mengakses ini harus complete dulu, yang mana yang complete-nya. Nah, tadi yang presensi kehadiran ya. Jadi harus menyelesaikan activity yang ini, yang presensi kehadiran. Ya. Jadi list ini aktivitas yang sudah kita buat. Kalau kita cek di sini kan ada label, ada presensi kehadiran, ada mufrodat, ada PDF gitu ya. Ini muncul di sini. Jadi untuk mengakses ini, untuk mengakses page ini, kita persyaratkan harus menyelesaikan presensi kehadiran pertemuan 1 gitu. Must be market complete gitu ya. Must be market complete gitu ya. Harus ditandai sudah selesai. Itu yang pertama. Kemudian untuk activity completion page ini sendiri apa gitu. Kita pilih yang ini ya. Nah, student must view this activity to complete it. Untuk page ini syaratnya hanya satu aja. Jadi syaratnya siswa harus membuka dan melihat ya. Melihat page ini, page product kita. Kemudian kita save and return to course. Nah, coba kita perhatikan. Di pertama untuk presensi kehadiran ini harus mendapatkan nilai ya. Kemudian yang kedua untuk mufrad ini harus harus membuka materi. Kemudian berikutnya nih restriction ya. Jadi tertutup, not available ya, tidak bisa dibuka ya, kecuali ya activity presensi kehadiran yang pertemuan 1 atau yang ini is market complete gitu ya. Jadi ini belum bisa dibuka kecuali yang ini market complete, sudah selesai. Kita cek lagi yang ini, kita edit ya. Yang mufrodat. Kita batasi lagi, pembatasannya apa? Pembatasannya, activity completion-nya tentu materi sebelumnya. Ini mufrodat ya, mufrodatnya harus sudah selesai. Gitu. Kemudian untuk yang ini sendiri, untuk yang PDF ini sendiri, indikator penyelesaiannya itu apa? Ya. Ini student must view this activity to complete it. Ya, seperti itu ya. Save and return to course.
Kemudian berikutnya, ini sudah muncul ya. Kemudian untuk PPT juga ini mirip-mirip sama. Restrict access. Nah, kita pilih yang file VDPitorik. Kemudian activity computation-nya. Klik ini. Save return to course. Kemudian yang video ini mirip sama Move ya, karena kan page. Kita klik ini. Restrict access. Kita pilih tadi Move sebelumnya, itu file PPT. Kemudian activity computation untuk yang ini apa? Student must view this save and return to course. Kemudian ya agak beda nanti yang di sini ya. Yang quiz ini biasanya. Kita klik edit. Kemudian berikutnya restrict access. Activity completion. Nah, ini yang video Victoric harus selesai dulu. Kemudian student can manually admit. Oke. Ini untuk quiz ada beberapa ya activity completion-nya. Yang pertama require view. Student must view this activity to complete it. Jadi siswa harus membuka quiz ini. Kemudian student must receive a grade to complete this activity. Siswa harus mendapatkan nilai untuk menyelesaikan aktivitas ini. Nah, ini harus diperhatikan kalau ya kuis ini sifatnya pilihan ganda, artinya sistem akan menilai secara otomatis, maka kita boleh langsung menceklis seperti ini. Tapi kalau kuisnya bentuknya essay, yang nilai itu diberikan oleh guru secara manual, maka ini baiknya di-uncheck saja ya. Khawatirnya guru lupa memberikan nilai, ya siswa nanti nggak bisa selesai mengikuti ini gitu. Kemudian require attempt ini minimal siswa mencoba mengisi kuis berapa kali gitu. Jadi minimal 1 saja gitu ya, minimal 1 atau berapa, minimal 1 lah. Jadi minimal siswa mengisi kuis ini 1 kali, mencoba mengisi kuis ini 1 kali. Oke. Itu saja. Berikutnya untuk tambahan. Untuk kuis ini kita perhatikan review option. Jadi saya sarankan nanti teman-teman untuk kuis itu ini dimatikan saja. Ini dimatikan saja supaya nanti ketika siswa itu menyelesaikan kuis itu di belakangnya tidak ada notifikasi bahwa soal itu kan ada kunci jawaban. Jadi kalau ini dinyalakan nanti kunci jawabannya itu muncul gitu ya. Jadi supaya siswa itu tidak mengetahui kunci jawabannya, maka ini dimatikan saja untuk review option ya. Kemudian berikutnya kita save and return to course. Kemudian kita turn everything off. Oke, jadinya seperti ini ya. Dan yang lainnya pun nanti seperti itu ya. Karena waktu video ini terlalu panjang, saya kira mudah-mudahan bisa difahami. Sampai di sini materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.